Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariwisata merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi atau bersenang-senang. Jika dikaitkan dengan arkeologi, maka sumber daya arkeologi yang ada harus memiliki potensi yang dapat memberi daya tarik untuk dikunjungi sebagai daerah tujuan wisata melalui nilai-nilai yang terkandung pada sumber daya tersebut. Nah, salah satu sumber daya arkeologi yang memiliki potensi menjadi daerah tujuan wisata adalah Kompleks Makam Jera Lompoe. Kompleks Makam Jera Lompoe berada di tengah kota Watang Sopeng, tepatnya pada Kecamatan Lalabata, Kelurahan Bila, Kabupaten Sopeng. Secara administratif, Kabupaten Sopeng berbatasan dengan Kabupaten Sengkang dan Sidrap di sebelah utara, Kabupaten Bone di sebelah selatan dan timur, serta Baru di sebelah barat. Sedangkan secara astronomis berada pada 4 derajat 20 menit 51,1 detik lintang selatan dan 119 derajat 52 menit 53,5 detik bujur timur. Untuk keletakan makam berada pada ketinggian 139 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi tanah yang lebih rendah. Makam Jera Lompoe merupakan makam Raja-Raja Sopeng dari abad ke-17. Diketahui bahwa makam ini telah mendapat pengaruh Islam, dilihat dari orientasi makam yang menghadap arah utara dan selatan. Pada sebelah utara, selatan, timur, dan barat makam berbatasan dengan jalan raya dan rumah penduduk. Masyarakat sekitar kompleks dihuni oleh suku Bugis dan keseluruhan hampir beragama Islam. Pada kompleks makam Jera Lompoe terdapat kurang lebih 31 makam dalam kondisi terawat. Pada kompleks makam ini dapat dikatakan bentuk makamnya lebih sederhana bila dibandingkan dengan makam raja-raja Islam lainnya di Sulawesi Selatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleks makam yang berada pada wilayah pedalaman, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan tradisi Islam pada saat proses Islamisasi atau penyebaran Islam yang terjadi pada wilayah tersebut. Itulah mengapa wilayah pedalaman lambat mendapat pengaruh dari budaya luar. Pada kompleks makam Jera Lompoe terdapat beberapa makam berundak yang menandakan ketokohan atau strata sosial seseorang yang dimakamkan pada makam tersebut. Bentuk makam berundak atau makam bersusun-susun tersebut menandakan bahwa semakin tinggi undakannya, maka semakin tinggi pula strata sosial seseorang yang dimakamkan. Untuk nisan makam sendiri terdapat beberapa bentuk. Yang menarik perhatian adalah terdapat bentuk nisan makam yang menyerupai hulu keris atau hulu badik, yang mana keris merupakan senjata tradisional masyarakat Bugis. Bentuk nisan yang menyerupai hulu keris atau hulu badik ini dapat menggambarkan status orang yang dimakamkan. Dalam hal ini adalah seorang panglima perang atau pemimpin yang menunjukkan strata yang lebih tinggi. Sama halnya dengan bentuk nisan yang menyerupai mahkota, gada atau mata tombak yang menandakan strata yang lebih tinggi. Ada pula bentuk nisan yang menyerupai menhir, yang menunjukkan masih adanya pengaruh dari masa-masa sebelum masuknya Islam. Dalam hal ini adalah pengaruh kebudayaan megalitik. Kemudian, ragam hias. Ragam hias pada kompleks makam Jera Lompoe berupa ragam hias floraistis atau tumbuh-tumbuhan yang distilir, antropomorfis atau hiasan manusia yang disamarkan, dan kaligrafi berupa kalimat syahadat pada bagian dalam dinding papan makam. Variasi ragam hias ini dapat menunjukkan interpretasi simbol dan penambah estetika, seperti penggambaran motif floraistis mempunyai fungsi sakral dan simbolik,
yang dilatari oleh konsepsi atau pandangan masyarakat terhadap jenis tumbuhan tertentu. Bentuk antropomorfik merupakan pengaruh dari aspek sosiologis yang menunjukkan kelanjutan unsur megalitis, serta ragam hias berupa kalimat syahadat mempunyai fungsi sakral dalam kaitannya dengan konsep ketuhanan, yang dapat menunjukkan identitas seorang muslim yang asasi. Variasi ragam hias merupakan perwujudan konsep pemikiran si pembuat atau manusia pendukung kebudayaan tertentu, yang dimana terdapat kebebasan untuk menggarap bentuk-bentuk sesuai keinginan pemahat. Dalam upaya pelestarian, kompleks makam Ziarah Lompoe telah mengalami pemugaran dan penataan lingkungan sejak tahun 1977 hingga 1978 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, dan saat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan Kabupaten Sopeng. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung pada kompleks makam Ziarah Lompoe, silahkan akses ke sana dapat ditempuh dengan roda 2 atau roda 4 dan tidak perlu membayar untuk memasuki kompleks makam Ziarah Lompoe. Ketika memasuki wilayah kompleks makam Ziarah Lompoe, artefak makam jangan hanya dilihat pada bentuk dan nisannya, tetapi yang lebih penting dilihat sebagai karya budaya yang dihasilkan masyarakat pada masa lampau. Maka dari itu, mari kita lestarikan warisan budaya dalam upaya memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa, yang mana memiliki arti penting dalam kajian sejarah dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa. Dengan mempelajari masa lampau, kita dapat memperoleh informasi tentang esensi kehidupan sosial budaya dan sistem budaya, serta kesenian suatu bangsa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari totalitas kehidupan berbudaya. Dengan mempelajari makam, kita dapat mengetahui kehidupan sosial budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan, status sosial, cita rasa keindahan, teknologi dan keterampilan. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Saya Siti Nurlaila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.